Satri Abdullah. Saya di sini sebagai Kepala Desa Papaloang. Papaloang itu satu wilayah yang berdiri pada tahun 1940, dipimpin oleh salah satu ketua adat yang biasa disebut Mahimo. Nama beliau adalah Lagiri. Kemudian Papaloang pada tahun 1989 ditetapkan menjadi dusun dari desa Kapumakian. Kepala dusunnya waktu itu namanya Lapuasa Larhila. Pada tahun 2006, Papaloang ini yang tadinya dusun didefinitifkan atau ditetapkan sebagai desa pada tahun 2006, dan yang tadinya kepala dusun, Kepala Lapuasa Larhila, kemudian beliau diangkat menjadi kepala desa. Wilayah Papaloang terletak sebelah utara dengan Kalimandaong, sebelah selatan dengan Desa Kupal, sebelah timur dengan hutan dan perkebunan, kemudian sebelah barat dengan Desa Mendaung dan Desa Tembak. Ya, di sini ada kegiatan pembangunan pagar, salah satu kegiatan yang berada di tahun anggaran 2021, karena memang Papaloang adalah masuk desa wisata yang ingin dijadikan tujuan sebagaimana visi misi yang ada. Jumlah jiwa masyarakat Desa Papaloang 692 jiwa dan terbagi atas 2 RT. RT 1 364, sedangkan RT 2 328 jiwa. Papaloang ini hanya satu agama saja, agama Islam. Kemudian ada beberapa suku di sini, namun yang paling mendominasi adalah suku Buton. Adat Papaloang, biasa orang sini lebih cenderung menggunakan adat Ternate. Ya, Desa Merdeka Informasi untuk Papaloang ini maksudnya segala pelayanan kita siapkan untuk dia berbasis online, berbasis digital. Desa Merdeka Informasi yang saya maksud adalah bagaimana transparansi seluruh kegiatan dan hal-hal yang sesuai dengan peraturan diupdate saja, ditransparansi saja melalui web. Yang paling dikenal di Desa Papaloang adalah produksi gula aren yang pertama. Itu potensi yang kita sudah jalani sejak lama, sejak desa ini berdiri, bahkan sebelum desa ini belum menjadi desa. Statusnya masih dusun, itu gula aren yang menjadi favorit di desa ini. Nah, jadi proses gula aren itu yang pertama pembersihan, yang kedua pengirisan untuk ambil air, yang ketiga memasak, yang keempat itu pengeringan, pencetakan. Kalau ini buah pala yang masih muda, sedangkan ini yang sudah tua. Nah, ini bentuk biji yang tua. Dari biji ini yang dijualnya nanti ini fulinya, ini fuli, kemudian biji dalamnya. Biji dalamnya ini ada prosesnya. Mulai dari penjemurannya itu dijemur sampai kurang lebih 2-3 hari. Fulinya itu sekitar 3-4 jam sudah boleh dikering. Nama saya Fitrian M. Alim, menjabat sebagai Bendahara BUMDes Desa Papaloang, di mana BUMDes Desa Papaloang ada beberapa sektor. Di dalamnya adalah pelayanan. Pelayanan itu sendiri, BUMDes akan melakukan loket pembayaran di Desa Papaloang agar masyarakat Desa Papaloang tidak lagi keluar dari desa untuk melakukan pembayaran PDAM, PLN, maupun token listrik. Papaloang memiliki beberapa titik wisata, diantaranya air bandar, air mesin, air kelapa, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan nanti, seperti ada kolam renang, arum jeram, flying fox, nanti dikembangkan sampai setingkat ini. Ini juga kita sudah berada pada kawasan yang sangat diperhatikan, atau kawasan ini 500 meter dari bibir sungai. Tidak ada lagi dilakukan penebangan karena menjaga debit air untuk ditahan oleh pepohonan. Itu yang kemudian perlu diketahui.
tempat ini disebut dengan air banda karena kurang lebih 100 meter dari sini ada tempat penggilingan kopi yang kemudian di situ para mandor, para apa tuh biasanya tempat mandinya di sini orang Banda. Dan konon katanya tempat ini pernah ada yang tenggelam juga pada saat itu. Ini tempat ini sebenarnya masih luas, masih dalam pada saat itu, sehingga konon katanya ada yang tenggelam di sini, bahkan jasadnya tidak ditemukan sehingga disebut dengan air banda. Dan sekalipun ini ada cerita mistisnya, tetapi ini sering dijadikan tempat wisata di sini. Hingga ini kemudian nanti baru kita kembangkan lagi potensi wisata yang ada di sini. Harapan saya di Desa Papaloang ke depan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Harapannya pemerintah desa menaikkan jumlah anggaran pendapatan Desa Papaloang, ya kalau bisa sampai 1 miliar atau lebih. Untuk harapan saya ke depannya itu Desa Papaloang menjadi desa wisata yang maju dan mandiri, yang mana mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Papaloang pada khususnya maupun di sekitar Desa Papaloang pada umumnya. Harapan saya untuk Desa Papaloang ke depan, karena Papaloang saat ini sudah menjadi desa berkembang. Harapan saya ke depan Papaloang ini bisa menjadi desa mandiri sebagaimana yang dicita-citakan.